Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1158 sampai tahun 1169. Akhirnya, pertarungan antara iblis dan dewa pun sirna dan menghilang di bawah kedatangan tongkat Kunpeng. Liping, Tugang, Tumeng dan yang lainnya kembali menemukan kebijaksanaan mereka sendiri. Meskipun mereka semua terluka, mereka tetap berbaris sesuai formasi 18 roh surgawi dan susunan roh jahat, dan napas roh jahat berdarah meluas dengan cepat lagi. Meskipun bencana api masih belum berakhir, api masih menyala di sekitar 18 dewa, tetapi api itu bertemu dengan momentum roh jahat berdarah, dan hati ketekunan perlahan dan perlahan mundur. 18 orang itu berdiri seperti ini, tegak, dan seluruh orang tampaknya menyatu dengan langit dan bumi. Secara bertahap, api itu menjadi semakin lemah, dan akhirnya menghilang. Bahkan mata hukuman yang tergantung di langit juga merupakan ledakan rasa ingin tahu. Tampaknya mereka tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Dewa-dewa dari 12 kota itu berada dalam susunan yang besar. Mereka saling menyayangi. Haha, ini menarik dan menarik. Tanpa sengaja kau telah menciptakan 18 jenis keberadaan yang berbeda di 9 alam. Mereka bukan lagi manusia, iblis, penyihir, atau setan. Bahkan pendeta Tao mulai bertanya-tanya spesies macam apa mereka di antara surga dan bumi. Orang tua berpakaian ungu memperhatikan situasi di luar dan berkata dengan rasa ingin tahu. Kevin Ye menyipitkan mata dan terkekeh, Lao Dao, itu berkatmu. Para Zuhu kuno menciptakan 12 susunan sadewa surgawi, tetapi Zuhu ini hanyalah transformasi darah dewa Pangu, tanpa dewa apapun. Oleh karena itu, mereka menggunakan 12 susunan sadewa ibu kota dengan kekuatan ilahi bawaan mereka, tetapi orang-orang kecil di depanmu ini berbeda. Setelah bencana kebakaran, mereka menyadari keadaan pertemuan pikiran dan integrasi formasi. Di masa depan, mereka akan menampilkan 12 susunan dewa surgawi dan roh jahat, yang tidak dapat dibatasi pada formasi apapun, tetapi hanya mencari kesepakatan spiritual. Ini adalah kemampuan yang tidak dimiliki oleh 12 susunan sada dewa ibu kota asli. Haha. Pendeta Tao itu tersenyum masam dan berkata, awalnya aku datang untuk menghancurkan susunan ini yang seharusnya tidak ada di dunia. Aku tidak berharap untuk membuatnya mengalahkan dirinya sendiri. Sungguh menyedihkan untuk memberimu 3 poin bantuan. Kevin Ye berkata dengan senyum dingin, penghancuran. Lao Dao, kau telah menggunakan semua 3 perampokan angin, guntur dan api. Tidakkah kau ingin melawan langit? Karena hari-hari telah terjadi, mengapa kau harus bertahan? Kau harus kembali jika memang harus. Sebenarnya, maksud Kevin Ye sangat jelas. Kapak 3 papan kuno telah digunakan, dan tidak ada alasan untuk terus membuang-buang. Dia pergi lebih awal, dan Ye Qian merasa lega sebelumnya. Namun, di hadapan Kevin Ye, pendeta Tao tua itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, mundur. Wah, kurasa tidak sesederhana itu. Meskipun jalan surga tidak dapat membantumu, aku masih punya cara. Pendeta Tao telah menjaga 9 alam selama bertahun-tahun, tetapi dia pasti tidak akan membiarkan susunan 12 dewa surgawi dan roh jahat muncul lagi, yang dapat membahayakan 9 alam. Hari ini, bahkan jika pendeta Tao menghadapi guntur jalan surgawi, dia harus mengubah 9 alam semua makhluk hidup menjadi terlalu murni. Mendengar kata-kata Lao Dao, Kevin Ye tanpa sadar berseru, Lao Dao, apa yang ingin kamu lakukan? Apa? Haha, kamu akan tahu nanti. Lao Dao menyipitkan mata dan tertawa, dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi jubah Tao lengan air itu dengan lembut disikat di udara, dan kemudian dia mendengar jalan Tao tua, pergi. Tiba-tiba, Kevin Ye merasa bahwa dunia telah berubah warnanya. Seluruh kota langit mulai menjadi gelap. Langit gelap menggantung di atas kota langit, dan hanya mata hukuman yang bersinar di langit saat ini. Pada hari itu, mata hukuman tidak dapat hidup untuk berkembang, dan kemudian berbaris menjadi lubang hitam ilusi. Lubang hitam itu sangat mengerikan, dan ingin melahap segalanya. Seluruh orang Kevin Ye tidak sehat sekaligus, dan berseru, lubang hitam 9 dunia, Lao Dao, apakah kamu gila? Apakah kamu tahu konsekuensi dari perbuatanmu ini? Jika seseorang ceroboh, seluruh dunia akan tenggelam dalam lubang hitam ini, apakah kamu tidak takut dengan kesalahan surga? Pendeta Tao tua itu berkata sambil tersenyum, saya khawatir, tetapi itu lebih baik daripada kehancuran 9 alam di bawah susunan 12 roh surgawi Anda. Meskipun dikatakan bahwa dunia manusia adalah landasan dari 9 alam, dunia telah menghilang, dan cara lama masih dapat membangun kembali dunia manusia. Jika 9 alam hancur pada saat yang sama dan langit dan bumi jatuh ke dalam kekacauan, cara lama benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, Andalah yang harus melepaskannya sekarang, bukan saya. Konyol. Pada saat ini, Kevin Ye akhirnya tidak bisa duduk diam. Dia mengibaskan lengan bajunya dan sama sekali mengabaikan cara lama di depannya, dan bergegas keluar dengan penuh semangat.
Tetapi pendeta Tao itu menepuk tangannya di belakangnya dan berkata sambil tersenyum, anak melayang, meskipun Anda telah mempraktikkan teknik terlarang 9 dunia dan dewa dan iblis 9 putaran, kultivasi Anda di dunia manusia masih jauh dari memuaskan. Kalau kau mau lepas dari telapak tangan pendeta Tao itu, kau tidak akan bisa melakukannya sekarang. Disertai dengan 2 tepukan tangan yang jelas, seluruh tubuh Kevin Ye seperti membeku, tidak bisa bergerak. Ini adalah pertama kalinya Kevin Ye bertarung dengan pendiri langit dan bumi. Awalnya, Kevin Ye berpikir bahwa tidak ada cara untuk membatasi dirinya jika pendeta Tao tidak ada. Namun sekarang tampaknya Kevin Ye salah. Pendeta Tao tua ini layak menyandang nama leluhur Tao. Untuk pertama kalinya, kultivasinya yang tak berujung membuatnya merasa tidak berdaya. Dia bahkan tidak berani melawan. Di luar kota langit, tanpa bantuan Kevin Ye, lubang hitam dari 9 alam yang merasuki mata hukuman surga menyebar dengan liar dan melahap segalanya. Yang pertama menanggung beban adalah 18 iblis di bawah. Dalam kegelapan yang tak berujung, Li Ping sama sekali tidak dapat bertahan. Dia langsung tergulung dalam arus udara yang kuat, dan kemudian terbang ke mata hukuman hari itu. Tidak, lindungi Kapten. Melawan arus udara yang kuat ini, Tugang dan Tumeng melompat. Tugang mencengkeram kaki Li Ping, sementara Tumeng mencengkeram kaki Tugang. Dengan cara ini, 18 iblis itu satu persatu, terhubung menjadi serangkaian tangga, terlihat sangat spektakuler. Darah menetes setetes demi setetes. Saat ini, Li Ping paling dekat dengan lubang hitam itu. Dia tampaknya telah kehilangan tubuhnya. Tetesan darah menyebar dari tubuh Li Ping ke tubuh Tugang dan tubuh Tumeng. Dengan cara ini, pembuluh darah dari 18 iblis itu mulai menyatu dengan erat. Hehe, itu di luar kekuatanmu untuk mengguncang pohon. Pendeta Tao berbaju ungu mencibir dan menatap Kevin Ye yang tidak bergerak dan berkata, begitu 9 alam lubang hitam keluar, tidak ada seorang pun di bawah Hunyuan Daluojin yang abadi yang bisa diselamatkan. Meskipun mereka bukan manusia, iblis, abadi, penyihir atau iblis, mereka juga beruntung. Sambil berkata, pendeta Tao berbaju ungu berteriak, dekat. Saat ini, Kevin Ye benar-benar putus asa. Dia tidak pernah berpikir bahwa pendeta Tao tua berbaju ungu itu begitu gila sehingga dia berani tidak menaati surga dan menderita guntur dari surga untuk menghancurkan 12 ibu kota. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Tidak ada lagi 12 roh surgawi dan tidak ada lagi Flying Leopard dan Sirius. Saat ini, Kevin Ye putus asa dan tampaknya tidak dapat menyalakan perlawanan apapun. Namun, ketika Kevin Ye sudah putus asa, suara seruan tiba-tiba menghantam langit di kota langit. Itu bukan raungan seseorang, tetapi suara nyaring, Za. Bab 1159. Dengan suara gemuruh yang keras dan sedang bergema di seluruh langit, tiba-tiba, seluruh kota langit, termasuk seluruh batas daratan di dekat laut, berguncang beberapa kali. Kekuatan besar itu dapat dikatakan sebagai serangan yang luar biasa, orang-orang terkejut. Saat ini, Kevin Ye, yang tinggal di ruang pelatihan di lantai 3 kota langit, tidak menyangka bahwa pendeta Tao tua berjubah ungu tidak menyangka hal itu. Namun, kelompok pedang biru beranggotakan 4 orang yang berdiri di lantai bawah, yang telah menyaksikan kegembiraan itu, bahkan lebih tidak terduga. Di langit, lubang hitam 9 lingkaran yang ditunjukkan oleh mata hukuman di langit masih berputar, sementara kabut berdarah di tanah terus menyebar. Kekuatan susunan 18 roh surgawi tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya. Selain roh jahat darah, sumber susunan itu benar-benar menyalakan jejak emas muda. Aura emas menyelimuti seluruh kota langit dengan kecepatan yang sangat cepat, dan pada saat yang sama, itu juga membungkus 18 iblis Li Ping. Raungan ini. Untuk pertama kalinya, lelaki tua berpakaian ungu itu juga menunjukkan ekspresi ketakutan dan ketidakpastian di hadapan Kevin Ye. Tampaknya segala sesuatu di dunia ini telah jauh melampaui ekspektasinya. Bagi Kevin Ye, itu hanyalah ledakan keputusasaan dan patah hati yang tak dapat dijelaskan, tetapi sekarang tampaknya dia telah menjadi orang yang berbeda. Seluruh orang itu tersenyum kepada pendeta Tao berpakaian ungu itu. Lao Dao, tampaknya kamu masih selangkah di belakang. Bahkan aku tidak menyangka bahwa kombinasi susunan dewa jahat surga Sierdu dan susunan Pangu akan menghasilkan penglihatan seperti itu. Ini menarik dan menarik. Dalam kepanikan, pendeta Tao tua itu juga menunjukkan sedikit pengakuan, hari-hari tidak dapat dilanggar, tampaknya hari-hari tidak dapat dilanggar. Tampaknya sudah lama sekali. Ya, ini adalah suara pertama antara langit dan bumi, dan juga suara terakhir Pangu setelah Dewa Agung menciptakan langit dan bumi dan menjelma dalam kelaparan besar. Pangu. Aku tidak menyangka bahwa sekelompok orang biasa dapat memadatkan tubuh asli Pangu. Itu salah perhitungan pendeta Tao. Sambil mengatakan ini, dia tertawa getir sepanjang jalan. Ilusi pendeta Tao berbaju ungu tiba-tiba menghilang di ruang pelatihan Kevin Ye. Namun, sebelum dia pergi, dia menatap Kevin Ye dengan penuh arti. Itu bukan ancaman, tetapi penghargaan ringan. Pada saat yang sama, itu juga dengan makna lain, yang membuat orang tidak dapat diprediksi. Melihat Lao Dao pergi, Kevin Ye masih tidak tenang.
Dia berubah menjadi cahaya keemasan dan segera muncul di taman belakang kota langit. Kemunculan Kevin Ye membuat Charlie Qin dan yang lainnya ketakutan. Yang Jun tanpa sadar mundur beberapa langkah, lalu bersandar padanya dan berkata, Kevin Ye, bocah, kau masih tahu. Ada apa dengan fenomena aneh di langit ini? Saat ini, Yang Jun dan Charlie Qin memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada Kevin Ye. Namun, Kevin Ye hanya meremehkannya, dengan berkata, tidak apa-apa, ini hanya pertengkaran dengan seorang teman lama yang sudah lama tidak kutemui. Dengan lambaian tangan Kevin Ye, lingkaran cahaya samar di atas Li Ping dan yang lainnya langsung menghilang. Namun, pemandangan di depan semua orang membuat Charlie Qin dan yang lainnya takut setengah dari hidup mereka. Saat ini, di taman belakang kota langit, berdiri di depan Charlie Qin dan yang lainnya, adalah tubuh raksasa. Orang itu memiliki wajah yang sama dengan Li Ping, tetapi tingginya sekitar 10 meter. Seluruh otot tubuhnya meledak, seperti batu, mata seperti listrik, sehingga menatap 9 lubang hitam di langit. Pada hari itu, mata hukuman tidak pergi bersama dengan kepergian pendeta Tao. Lubang hitam Jiuji masih terus berputar dan berputar. Tampaknya tidak ada cara untuk menghadapi pangu raksasa Li Ping. Zah! Li Ping berteriak lagi, mengarahkan jarinya sedikit ke langit. Tanpa melihat kekuatan apapun, dia melihat aura kekacauan mulai menyerbu ke arah 9 lubang hitam. Cahaya kekacauan perlahan mengisi lubang gelap itu. Tampaknya sedang memperbaiki sesuatu. Tanpa disadari, lubang 9 lubang hitam itu semakin mengecil, lalu hampir menghilang dalam ketidakterlihatan. Setelah 3 bencana angin, guntur, dan api, langit di dekat laut menyapu kabut tadi dan kembali cerah. Matahari langsung menyinari daratan kota langit, yang membuat orang-orang merasa senang sekaligus. Namun, raksasa, Li Ping, tampaknya kehabisan tenaga untuk sementara waktu. Setelah menuangkan banyak aura, seluruh orang itu jatuh ke tanah dengan suara keras, menghancurkan debu di seluruh kota langit. Melihat ini, Nalan Kinger segera berlari ke Kevin Ye dan berkata dengan gugup, Kevin Ye, mereka, apakah mereka baik-baik saja? Kevin Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Jangan gugup. Hanya saja itu terlalu banyak menghabiskan energi, dan secara spontan tertidur lelap. Tidak akan butuh waktu lama untuk bangun. Setelah itu, Kevin Ye melambaikan tangannya yang besar, dan seberkas cahaya menyapu tubuh raksasa Li Ping. Tubuh Li Ping sedikit gemetar. Tubuh besar itu mulai hancur. Kepala dan lengannya mulai terpisah sedikit demi sedikit, dan mereka kembali menjadi 18 iblis lagi. Namun, ke-18 iblis itu tidak bangun, tetapi terus mempertahankan formasi, tertidur di masa lalu. Dan saat ini, seluruh tubuh mereka masih ditutupi dengan jejak merah darah. Setelah bencana dahsyat ini, Kevin Ye dan Charlie Qin duduk berhadapan di ruang tamu kota langit, sementara Yang Jun dan Lang Ya berdiri di belakang Charlie Qin satu persatu. Ada Nalan Xinger yang nakal, duduk tepat di samping Kevin Ye. Gaun putih seperti salju, sekarang Kevin Ye dengan senyuman, senyum itu sehangat angin musim semi, orang-orang merasa sangat nyaman. Charlie Qin melihat ke atas dan ke bawah ke arah Kevin Ye dan berkata, Kevin Ye, selamat. Bagaimana kamu bisa meningkatkan prestasimu? Kevin Ye menyipitkan mata dan tertawa, haha, Charlie Qin, penglihatanmu semakin membaik, tetapi aku sangat penasaran. Bagaimana kamu, seorang puncak gajah naga, bahkan seorang sosok yang belum pernah lahir ke dunia, melihat bahwa kultivasiku telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi? Ditanya oleh Kevin Ye, Charlie Qin sedikit malu dan berkata, napas, aku merasakannya dari napasmu. Setelah pembersihan ini, napas anakmu telah banyak tertahan. Tidak sekuat sebelumnya. Ini seharusnya yang disebut oleh para ahli sebagai kembali ke alam. Ya, Charlie Qin, pencapaianku telah meningkat pesat, tetapi ini terutama tercermin dalam hati Taoisme. Hati membuatnya, dan tidak akan pernah bergerak maju. Mendengarkan kata-kata Kevin Ye, Charlie Qin menganggukkan kepalanya. Sementara Kevin Ye sedang membuat teh, dia menatap Charlie Qin dengan buruk, aku berkata Charlie Qin, kamu juga seorang pangeran besar dari timur. Kamu bukan kaisar yang melakukan urusan seriusmu, dan kamu datang kepadaku untuk melakukan apa, tidak akan ada masalah. Kevin Ye mengarahkan pedangnya ke jantung sang Buddha, dan Charlie Qin tidak menghindar darinya. Dia berkata sambil tersenyum masam, tentu saja, ada beberapa hal yang merepotkan. Namun, masih ada kabar baik untukmu kali ini. Yang mana yang akan kamu dengarkan terlebih dahulu?